hari kita pertemuan terakhir ya. Bu, sebenarnya masih ada 4 materi. Ini terkait dengan inspiring, IT, terus keterampilan. Jadi nek keterampilan itu harapannya itu panjenengan diparingi gawe apa. Tapi tak kira nek panjenengan gawe apa itu kan wis pinter nggih. Oh saya nggih wis apa maneh gawe apa. Gawe onde-onde. Jadi saya kira panjenengan tanpa praktek pun, kalaupun saya bisa memberikan apa nggih semacam resep paling enggak dipraktek nggih percuma juga. Jadi sebenarnya panjenengan akan lebih leluasa kalau panjenengan browsing melalui YouTube. Saiki wis akeh resep itu ibu nek jenengan kepengin punya keinginan usaha, panjenengan tinggal nari awake. Saya butuhe, saya pengen usaha sing wong durung gawe. Lah niku panjenengan karek golek browsing di YouTube. Ini saiki wis canggih. Nah, saya yakin panjenengan terkait dengan IT niku terkait dengan mak ini nggih gawe ngoperasikan HP niku lho Bu, Android. Jenengan wis cekelane iku to. Ora sing wis gawe iki barang apa? Duwe channel barang lah. Berarti luwih canggih panjenengan timbangane saya. Nah, ibu-ibu sekalian berbahagia. Tadi saya mengedarkan daftar hadir mulai awal hingga hari ini. Itu karena hari ini kan kita anggap kalau pertemuan terakhir berarti saya kan butuh daftar hadir sejumlah 30 orang itu. Karena sing hadir tidak lebih dari 30 orang. Lagi kita Bu. Nah, 30 orang ternyata kemarin begitu saya lihat ternyata ono bapak-bapak ini, ono Pak Ko, ono Pak Cari, ono lah. Ibu-ibu, jadi nanti untuk mencukupi 30 orang itu, nanti saya akan memberikan peluang panjenengan siapapun kader yang ditunjuk. Nanti mereka kita mengundang narasumber ya menyampaikan materi terkait dengan pemenuhan hak anak dan peran dan fungsi seorang ibu sebagai perempuan. Untuk hari ini kita akan sampaikan materi tentang peran keluarga dalam berkehidupan sosial dan peran keluarga sebagai fungsi lingkungan. Jadi lingkungan ibu-ibu itu apa ini? Lingkungan ada lingkungan keluarga, lingkungan sosial. Jadi nanti kita sekali pembahasan sudah masuk 2 materi. Fungsi keluarga, peran keluarga dalam berkehidupan sosial. Ibu-ibu sekalian, sosial panjenengan tidak bisa terlepas dari kehidupan bersosial. Ini apa betul? Nah, itu tidak hanya diawali saat panjenengan mengenal lingkungan. Itu sudah diawali sejak kita lahir. Ya loh, betul Bu. Kita lahir brosot ibu-ibu. Kita sudah tidak bisa hidup sendiri. Ya loh, betul. Nah, kalau kita masih dalam kondisi bayi, orang yang akan mendampingi kehidupan kita adalah siapa Bu? Orang tua, khususnya ibu. Nah, tanpa mereka kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, ketergantungan kita sebagai makhluk, itu sangat tinggi sekali terhadap lingkungan sekitar kita. Bu, coba jenengan urip nang alas. Meskipun panjenengan bisa hidup tanpa orang lain, tapi panjenengan tetap membutuhkan sesuatu yang ada di lingkungan jenengan. Dia betul. Nang alas itu Bu ada tumbuh-tumbuhan yang bisa kita konsumsi. Ada hewan yang bisa kita makan. Tanpa mereka kita tidak bisa hidup. Intinya ibu, kita tidak bisa
bisa hidup tanpa kontribusi, tanpa peran dari orang lain atau makhluk lain. Setuju Bu? Nek gak percaya, cobi jenengan saiki nek omah meneng ae ora butuh ngomong. Wis aku gak ngomong ambek wong. Tak ngomong dewi. Akhirnya kalau seperti itu tanggapan orang, penilaian orang tipun Bu. Mergo gak butuh uang. Nah, ada saya cobi pasti di lingkungan panjenengan wonten. Jenengan mesti tahu ngomong ini. Ora butuh uang, mati glundung dhewe paling. Nanti kumpul ngoten Bu. Nggih. Iku paling nek pas gregeten ana apa wis modele gak butuh. Nggih. Ibu-ibu, karena ketergantungan kita kepada orang lain sangat tinggi, ibu-ibu, otomatis kita juga harus ada toleransi. Gila kok bener? Saged orang sakit dhewe Bu. Tidak bisa. Kita harus mengikuti norma atau nilai-nilai yang ada di lingkungan kita. Minimal lingkungan kita hidup. Nggih, cobi jenengan. Saniki kalaupun panjenengan di lingkungan panjenengan tidak ada non muslim contoh mawon. Panjenengan kan harus menyesuaikan dengan saudara-saudara muslim kita di sekitar panjenengan. Kalau di sekitar panjenengan ada non muslim yang hidup di sekitar panjenengan, bukan hanya panjenengan harus menyesuaikan dengan dia, tapi dia juga dituntut kalau memang ingin hidup di lingkungan muslim, dia harus bisa punya toleransi. Jadi toleransi kehidupan bersosial, terus tepos liro, jawabannya apa tadi? Tepos liro nang tetangga itu sudah dimulai sejak kita lahir. Sekarang ibu, sebenarnya saya ingin sekali mengajak panjenengan diskusi. Diskusi aja bisa mindir-mindiran. Jadi pakai panjenengan cukup menyebutkan kalau di lingkungan kita punya lingkungan internal dan eksternal. Eksternal itu lingkungan di luar kita. Contoh kalau internal itu di lingkup keluarga, eksternal di luar keluarga. Coba panjenengan sebutkan yang sekarang di dalam keluarga sendiri yang harus kita tepos liroi sinten mawon. Orang tua, orang tua, suami, gitu apa betul? Masihan petu itenan panjenengan jefoto sih Bu. Apa mana nek pasang pajak-pajak mana kok sawangan gak foto tapi kok nek dikai duit sak gebok ya enggak. Nggih. Nah, anak-anak kita lah masing-masing anggota keluarga ini, anggota keluarga kita itu mereka juga punya komunitas, punya lingkungan sosial sendiri. Saya cobi saat ini saumpami jenengan gembul lah ya kancane putra-putrane jenengan rada pantes tak pantes. Nggih, saumpami kancane putrane jenengan naik keran, jenengan melok naik keran. Pantes ta mboten? Makanya di setiap apa nggih? Tahapan usia kita punya lingkungan yang berbeda. Nggih. Contoh nek panjenengan wis ngene iki, sak lingkungan ngene iki, berarti panjenengan wis pas normal. Nek sing jenengan malah gurunan bocah cilik-cilik ku sing gak normal. Paling nek panjenengan ngono iku ketutno gurune, ketutno. Cobi, sekarang kita akan bentuk kelompok diskusi. Jadi ini nanti langsung kita akan napa nggih? Dua materi akan kita gabung langsung antara lingkungan dan sosial. Jadi sosial itu adalah bisa dikatakan kalau lingkungan itu bendanya, bisa benda hidup, bisa benda mati. Tapi kalau sosial itu nilai-nilainya atau apa nggih? Perilaku kita, tindakan kita, nggih. Jadi nanti kalau anak
bergaulnya dengan lingkungan atau teman yang sebaya, contoh ya sebaya. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi untuk saat ini ibu-ibu panjenengan tetap harus waspada nggih. Bocah saiki rada sensitif. Nek zamane kula biyen kula nek jenengan mboten semerang nggih paling jek adoh kali kula. Nek kula niki paling tertua di sini. Pun kena iki. Tahun 60-an, lahirnya tahun 60-an. Biyen iku masih lanang wedok dolanan masih maling-malingan bengi. Gak kuwatir wong tuwa. Nek saiki nggih, saiki TK wis iki pacarku. Jajar ana kancane sing wis iki pacarku dijajari kancane murid-murid. Nggih wonten iku. Tapi memang itu adalah zamane, Bu. Nanti jenengan nggak boleh memaksakan pola asuh zamane jenengan nanggone zamane putrane sekarang. Nggih. Nek ngono sampean jika dilarani ketinggalan zaman. Nggih. Dalam mangan lan kucing. Nggih. Nah, untuk itu ibu-ibu sebelum kita jadi ini nanti kita bentuk kelompok, kita hitung seperti biasa 4 nggih. 1 2 3 4, 1 2 3 4. Setelah itu bergabung dengan sesuai nomor masing-masing. Nanti saya akan sampaikan apa yang harus didiskusikan, nggih. Semoga dibentuk kelompok dulu. Langsung mawon. Langsung ae. Yo juga ada kelompok DCP. Mboten kangen. Ajene apa iki jenenge nama negarane. Makasih kami iki. Siap umum lagi. Nggih. Kalau pengalaman sosial kita nggih menyimpang atau tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai di lingkungan masyarakat kita akan berdampak negatif. Contohnya apa? Dampak negatif. Sekarang dulu ini banjir, bencana alam, longsor itu adalah karena perilaku sosial kita, perilaku kita sebagai manusia tidak mempertimbangkan dengan lingkungan kita. Jadi kita abai, kita tidak punya itikat baik untuk melestarikan lingkungan kita. Ya, contoh kerja bakti. Kita perilaku sosial ya. Apa manfaat dari kerja bakti? Biasanya kan isi sungai, kita membuat jalan, terus sekolah, bisa pemakaman kan sarana umum. Ya biasanya kan sarana umum yang kerja bakti. Nah, kenapa harus ada kerja bakti? Kalau kita bandingkan dengan perilaku sosial kita, kerja bakti untuk saat ini musim penghujan, diantaranya adalah untuk mengurangi sarang nyamuk utamanya. Kita membedakan karena untuk menghindarkan satu penyakit yaitu demam berdarah. Kalau kita abai tidak melakukan ini dengan melakukan kegiatan di lingkungan kita, dampaknya akan kembali ke kita sendiri. Kita membedakan yang anak itu dewe, nah awake dewe. Makanya perilaku sosial ini perlu dan sangat penting untuk dilaksanakan. Dan panjenengan kita semua sebagai masyarakat, masyarakat kita tidak bisa terlepas dengan norma dan nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat kita. Contoh mawon, jenengan bisa membendet, tapi gaya pola hidup gaya kayak Jakarta. Dia tahu makanya jadi kita harus menyesuaikan di mana kita tinggal. Ibaratnya di mana bumi kita pijak, di sana langit kita junjung. Maksudnya mereka kita pakai ini, lah kok sih dijunjung langit kono.
ilmu. Nah, perilaku kita mendapatkan ilmu ini adalah kita menambah wawasan agar kita bisa menyesuaikan hidup kita dengan lingkungan di mana kita tinggal. Gimana betul? Nah, nek jenengan nanti gak ana ilmune, adene sakarpe dhewe, yo mau jeneng bang mati jeneng dulu-dulu nggih. Nah, jadi semua kegiatan perilaku sosial yang kita lakukan ini semuanya berdampak dan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita abai dengan perilaku sosial kita, itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, makanya ibu sekalian, panjenengan kegiatan-kegiatan seperti ini saya kita mulai luntur, bener nggih. Saiki sembarang diburu. Saiki aku gak kober kenal pejabat iki, akhirnya rokok. Gak apa-apa ya seperti itu. Karena memang kita dalam posisi sulit saat itu, mungkin suami kita kerja. Paling tidak kita ada kontribusi itu andile, ada perhatian kita. Nah, apa dhewe abe sama sekali ono apa-apa ya jangan salahkan lingkungan kita kalau mereka juga. Jadi lingkungan kita termasuk ini ya, manusia ini juga. Jadi kalau kita abe dengan lingkungan kita, jangan panjenengan berharap lingkungan kita juga memperhatikan kita. Itu sudah menjadi hukum alam, bukan karma hukum alam, sebab akibat. Hukum karma itu mboten enten. Jadi sebab akibat. Jadi apa yang kita lakukan yaitu yang akan kita tunai. Kasarannya menanam padi mesti tumbuh padi. Jadi ini antara perilaku sosial dengan lingkungan ini sangat-sangat berkaitan. Kita contohkan lagi bakti sosial. Bakti sosial ini ibu-ibu, kalau jenenge bakti ini bentuknya bisa kita kontribusikan dengan tenaga atau dengan materi. Kita kan ada bakti sosial karena di sana ada bencana, ada yang berupa pakaian, layak pakai. Ini adalah rasa kepedulian kita. Nah, lebih jauh kita untuk bakti sosial ini lebih jauh jangkauannya, tidak hanya di lingkungan terdekat kita. Ini bisa sampai kita ke lingkungan yang lebih jauh. Ini adalah satu bukti kalau kita peduli dengan lingkungan. Bisa diterima sampai di sini, Bu? Siap, oke. Kalau sudah, berarti panjenengan boleh saat ini, sudah panjenengan laksanakan sebenarnya. Tapi tolong ini juga ditanamkan kepada anak-anak kita.